Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 125140197 dari kelas pengenalan komputasi T47. Di sini kita dikasih tugas, yaitu ada tugas di mana membuat konversi suhu sama kalkulator BMI. Kita memilih salah satu. Di sini saya akan membuat si konversi suhu. Nah, yang pertama saya akan membuat konversi suhunya terlebih dahulu. Konversi suhu, misalnya yang sederhana aja, karena kita memakai 3 program di sini. Nah, misalnya yang pertama, program pertama saya pakai program dasarnya aja, terus ada program si argumen sama program si return. Nah, gitu. Ini ada 3 program, jadi misalnya pertama adalah si buat kita sini adalah program dasar, terus programnya yang kedua adalah program, misalnya kita pakai argumen. Tapi ini kita nanti buatnya acak-acak aja ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, terus pakai return. Returnnya apa? Return ini adalah mengembalikan nilai. Nah, si argumen ini apa? Membuat nilai atau definisi argumennya gitu. Nah, dasarnya ini apa? Artinya ya basic teorinya gitu. Nah, ini adalah dasarnya. Nah, ini adalah poin-poinnya apa yang kita pelajari. Nah, pertama di sini adalah disuruhnya adalah membuat fungsi Celsius ke Kelvin, ke Fahrenheit. Nah, terus kita buat di dalam argumen sisi. Nah, itu adalah rumus dasarnya. Dasarnya itu adalah kita membuat fungsi di mana fungsi tersebut, misalnya kita buat fungsi untuk konversi apa itu? Celsius ya. C itu sebagai Celsius ke Fahrenheit atau F. Nah, Fahrenheit ini nggak sih? Nah, terus yang pertama kita mendefinisikan. Nah, apa itu def? Def itu adalah singkatan dari definition atau definisi. Jadi dia mendefinisikan apa? Itulah teori dasarnya. Definisi. Nah, di sini kita membuat variabel. Variabelnya itu apa yang pertama? Maaf keyboard saya. Itu apa tuh? Nah, setiap membuat variabel kita harus membuat ada itunya underscore-nya ya. Nah, itu Fahrenheit di dalam argumen sisi. Nah, argumen sisi itu tidak tahu kita berapa nilai ketika Celsius ke Kelvin itu ke Fahrenheit itu berapa nilainya. Nah, sisi itulah nanti yang kita masukkan atau kita konversikan. Di sini kita tidak tahu nilai sisi itu berapa. Nah, ini dari def ke situ F itu adalah dasar atau basic teorinya. Nah, lanjut kita ke argumen. Argumen itu adalah ketika kita membuat ada sesuatu di dalam ini. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuka variabelnya. Nah, kita buat titik 2. Nah, terus kita buat di sini adalah fungsi si return. Nah, kita buat return. Return ini untuk apa, Bang? Gitu. Return ini adalah untuk mengembalikan nilai. Nilai di mana sisi nanti kita akan kalikan sama misalnya 9 dibagi 5. Ya, ini kayak emang rumus ya. Emang rumus. Misalnya kayak ditambah 32. Nah, gitu. Nah, misalnya saya buat kayak gini. 9 dibagi 5 ditambah 32. Nah, ini sisi kita kan nggak tahu. Ini itu apa? Si itu apa sih? Nanti ketika kita mendefinisikan sisi nanti, di bawahnya nanti, itu baru bisa kita buat. Sisi itu nilainya apa sih untuk kita masukkan ke sini. Nah, apa itu def situ F? Nah, jadi sisi Celsius to Fahrenheit ini kan mempunyai nilai di mana C-nya ini belum ada nilai. Lalu kita return, yang di mana nilai yang kita return ini akan kembali lagi ke sini. Seperti itu. Jadi dia akan menyimpan nilai itu untuk digunakan kembali ke bawahnya, ke fungsi ke bawahnya. Jadi dia nggak kayak ngeprint doang. Nah, ngerti nggak maksudnya kayak ngeprint doang? Maksudnya tuh kayak misalnya kita
panggil si oke, saya jelaskan. Misalnya kita panggil si kayak apa ya? Misalnya kayak tambah gitu kan. Tambah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah, gitu. Maaf. Angka 2. Nah, itu langsung kita print gitu kan. Langsung kita print si tambah gitu. Nah, ini cuman kasih tahu kalau angka 1 sama angka 2 itu sama dengan variabel si tambah gitu loh. Misalnya kayak tambah angka 1 sama angka 2. Kan dia nggak tahu sih angka 1 itu berapa nanti, si angka 2 itu berapa gitu. Nah, itu secara garis kecilnya aja sih ya. Maksudnya ya, bukan seperti itu seperti maksudnya, tapi maksudnya saya tuh kayak gitu. Nah, terus dia nggak tahu nih. Oke, balik lagi, saya analogikan gini. Nah, misal si to Celsius to Fahrenheit itu dia adalah si dapur, ada dapur. Terus si ini adalah misalnya makanan. Nah, terus si makanan ini kita masukkan ke si kuali. Nah, ke kuali. Kuali ini adalah si return. Nah, di kuali ini ada misalnya sendok, ada salah satu fungsi, misalnya kayak ada sendok. Nah, terus misalnya ada fungsi 1, misalnya sendok. Nah, sini adalah fungsi yang pertama, dia bisa diambil pakai sendok, si makanan tadi yang udah kita taruhkan ke kuali. Nah, kuali ini sebagai si return. Jadi si to F ini sebagai dapur, kita masukkan ke si ini adalah kayak sesuatu yang belum tahu, terus baru kita masukkan ke maksudnya itu makanannya, kita masukkan ke return. Nah, terus fungsi ini misal kita pakai sendok. Nah, kalau misalnya kita mau pakai fungsi baru, kita bisa buat lagi di bawah. Misal kita mau ambilnya tuh pakai garpu. Nah, jadi tuh nilainya tuh nggak di situ-situ aja. Maksudnya dia tuh kayak bukan ngeprint doang. Misal kayak dia tuh si Koki bilang kayak makanannya udah siap gitu. Nah, jadi kan orang-orang tuh kan kayak datangi si Koki kan buat ngambil makanan gitu kan. Nah, kalau misalnya si return, ada returnnya nih, dia itu kayak misalnya ada kuali. Nah, jadi tuh kualinya tuh dimasukkan ke dalam si makanan ini. Nah, makanannya ini kita bisa masukkan ke piring. Nah, piringnya itu adalah si fungsi-fungsinya gitu. Nanti fungsi-fungsi yang ada di bawahnya ini adalah fungsinya gitu loh. Nah, ini adalah fungsinya si piring-piring tadi gitu loh. Ini fungsi pertama. Nah, masukkan si piring. Nah, dari si kuali-kuali tadi kita ngambilnya tuh taruhkan ke piring gitu loh. Makanannya. Nah, gitu. Terus yang kedua, kita membuat fungsi, ada fungsi si fungsi konversi untuk kita konversikan dari Celsius. Berarti kayak berarti kalau misalnya Fahrenheit kan tuh Fahrenheit to Celsius, berarti dari konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, gitu. Terus kita definisikan def. Ini berarti Fahrenheit F to C untuk iya Celsius. Oke. Berarti dengan kita buka variabelnya. Maaf. Terus Celsius. Nah, di sini kita masukkan si untuk konversi ke Fahrenheit. Berarti kita pakai F. Nah, F ini kan kita nggak tahu nilai Fahrenheitnya berapa. Nanti kita buatnya itu di bawah gitu loh. Nah, nanti saya jelaskan ulang ketika saya menuliskan semua kodenya. Tapi saya akan jelaskan setiap prosesnya juga. Nah, terus di sini kita return. Yang dimana misalnya kita buat si fungsi Fahrenheitnya itu adalah si F. Fahrenheitnya itu misalnya kan ini udah ditambah 32. Berarti kan dikurang 32 gitu kan. Nah, terus dikurang 32. Nih, terus kita misalnya kita kalikan sama 5 dibagi 9. Nah, ini adalah untuk fungsi yang kedua gitu loh. Terus yang ketiga itu adalah misalnya kita buat tuh fungsi untuk konversi Kelvin ke Celsius gitu. Nah, def misalnya kayak
Celsius ke Kelvin dulu nggak sih? Untuk maaf, Celsius untuk konversi Celsius ke Kelvin dulu ya teman-teman. Itu aja lah ya misalnya. Nah, terus kita buat def berarti Celsius to Kelvin K gitu. Nah, kan karena kita mau konversi Celsius berarti pakai C gitu. Nah, udah. Terus kita return dengan rumus yaitu si C-nya itu kita tambahkan sama 273,15. Terus kita buat fungsi yang baru yaitu fungsi si untuk konversi. Tapi di sini kan disuruh cuma buat fungsi si itu aja. Tapi di sini saya buat banyak aja fungsinya ya, karena ya biar lebih bervariasi aja gitu loh. Kelvin ke Celsius seperti itu. Nah, terus di sini kita definisikan Kelvin def K ini to berarti ke Celsius nih. Dengan si def-nya itu dengan si C-nya itu adalah kita mau konversikan si Kelvin berarti pakai K berarti gini. Nah, terus kita buat return-nya, nilainya itu nanti dikembalikan tuh berapa gitu loh. Return misalnya kan di K berarti K dikurang sama 273 nah 15 gitu. Nah, terus ini adalah fungsi-fungsinya yang sudah saya buatkan gitu loh. Nah, ini itu kan nggak tahu tuh kita nilainya tuh berapa aja nanti ketika di return. Nah, kita buatlah si main programnya gitu loh. Kita buat main programnya ya. Jadi kita buat, kayaknya kurang rapi ya, maaf ya teman-teman. Menu utama gitu, main program. Kita buat menu utama. Nah, terus di sini kita lihat menu utama, kita misalnya mau buat print si apa ya, gini aja program, kita buat program konversi suhu gitu. Nah, suhu. Nah, terus di sini kita buat lagi print misalnya yang pertama itu, yang pertama adalah si misalnya apa ya? Apa tuh yang pertama? Celsius ke Fahrenheit. Celsius ke Fahrenheit. Nah, gitu. Terus saya copy dulu ini. Nah, terus ini apa tuh? Celsius ke Fahrenheit, konversi Fahrenheit ke Celsius, terus Celsius ke Kelvin, terus Kelvin ke Celsius. Nah, berarti dari pertama itu ya Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, berarti ini yang kedua adalah Fahrenheit ke Celsius. Yang kedua adalah Fahrenheit ke Celsius. Yang ketiga adalah apa teman-teman? Ya, yang ketiga adalah Celsius ke Kelvin. Misalnya dari Celsius ke Kelvin. Nah, itu yang keempat adalah si atau 4 dari Kelvin ke Celsius. Terus kita buat pilihan sama dengan, misalnya kita mau buat pilihannya, kita mau buat dari ini, kita buat fungsi, maaf tiba-tiba saya buat pilihan karena saya refleks ya. Nah, terus kita buat di sini menu utama. Nah, menu utama ini adalah menu utamanya. Kita akan buat si printnya, ini adalah nanti ini adalah outputnya gitu loh. Nah, outputnya itu adalah Kelvin ke Celsius itu berapa nantilah. Nah, terus kita buat di sini misalnya pilihan. Nah, kita buat ada variabel pilihan yang dimana dia itu akan menginput. Nah, kita pakai integer karena dia bulat. Nah, terus kita input misalnya gini ya, benar. Saya pilih menu, kan kita mau pilih 1 sampai 4, berarti kan pakai integer kan? Kenapa? Karena integer itu bilangan bulat. Tuh.
Terus sama dengan, nah ini gini. Nah, pilih input 1 sampai 4. Itu katanya kan. Oke, kurang deh. Nah, ya. Terus kita buat. Nah, pilih menu sampai 1 sampai 4. Di sini kan kita nggak ada. Mana yang mau kita buat 1 sampai 4 itu. Nah, barulah kita buat fungsi si kondisi. Pakai si if. Pakai kondisi di mana pakai percabangan. Percabangan nggak sih? Lupa namanya. Pilihan percabangan. Ayo bentar ya. Saya takut salah kaprah ya. Kalau fungsi if itu percabangan. Itu maaf. Iya, percabangan ya, pengacangan if. Oke, percabangan. Kok saya jadi ngeblank kan udah malam, maaf. Jadi 1 gitu misalnya kita buat pilihannya itu harus sama dengan 1. Yang dimana pilihannya harus sama dengan 1 itu adalah kita buat di sini. Misalnya si sama dengan sisinya itu adalah si float. Kenapa kita masukkan float? Karena nilainya nanti double atau desimal gitu loh. Nah, karena nilai kan nanti ada koma-komanya. Nah, terus kita masukkan si input. Nah, si input terus kita masukkan misalnya kayak buat string, masukkan suhu dalam Celsius gitu. Nah, terus kita print. Kita print itu, misalnya kita print. Nah, ini kita buat hasil itu sama dengan, nah di sini kita, berarti kalau hasil gini lah ya. Oke, string, astagfirullah, maaf. Hasil sama dengan, nah ini kita buat, kita panggil si, kita panggil yang atas tadi, si to, yang ini teman-teman, kita panggil si to ini. Nah, Celsius to apa tadi, Fahrenheit itu kan sisi. Oh, sisi. Nah, terus kita buat misalnya kayak Fahrenheit-nya. Nah, itu maksudnya hasilnya itu adalah ininya tuh si Fahrenheit gitu. Nanti kita lihat pilihannya itu apakah sama dengan 1 gitu loh. Maksudnya apa ini? If pilihan harus sama dengan, apakah pilihannya itu sama dengan 1 gitu loh. Ini pilihannya ini. Kalau iya, maka dia akan membuat si program di mana si sama dengan float input masukkan dalam Celsius. Nah, lalu dia akan ngeprint hasil dari si ini akan dikonversi ke Fahrenheit. Fahrenheit-nya itu berapa? Dari Celsius ke Fahrenheit. Fahrenheit-nya itu berapa? Nanti kita masukkan angkanya, misalnya gitu. Makanya itu kan kita belum tahu gitu kan. Nah, terus kita tutup. Nah, terus di sini kita buat ada elif. Elif yang dimana elifnya itu adalah pilihannya. Maaf, kita spasi aja mungkin. Elif yang mana itu pilihan dimana ya, kalau misalnya nggak pilihan 1 ya pilihan 2 gitu kan. Kalau misalnya pilihan 1, maksudnya ini elif apa bang? Elif itu ya kayak di pelajaran sebelum, elif itu adalah ketika dia ada if terus kondisinya kalau misalnya salah sekali, maka elif kalau misalnya kondisinya langsung ada true sama false terus langsung salah, itu berarti pakai else gitu. Nah, karena dia masih ada beberapa kondisi yang mungkin salah atau salah input, maka dia bisa pakai elif. Nah, terus misalnya if pilihan 2 apakah dia sama dengan 2 gitu. Maaf, ini harus kita deklarasikan dengan sama dengan ya. Sama. Ini kita print aja ya dari sini. Dari sini sampai sini. Nah, kita salin. Terus di sini kita gini. Nah, ini karena kita mau dari Fahrenheit ke Celsius, maka di sini F. Kenapa? Karena dia dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi si Fahrenheit-nya masukkan suhu dalam Fahrenheit di sini. Seperti itu.
Fahrenheit. Hasilnya ini adalah si, ketika kita konversikan ke Fahrenheit yang ini, ke Celsius, dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, kita tulislah di sini adalah si F2 C. Ini dimana kita mendefinisikan nilai si Fahrenheit-nya, itu kita nyari. Nah, dalam Celsius gitu. Nah, sampai sini paham nggak? Kalau Bapak kurang paham. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, pilihan 3. Pilihan sama dengan 3 gitu. Nah, terus kita kan memasukkan fungsi si apa tuh? Memasukkan suhu dalam ke Celsius ke Kelvin kan nih. Celsius ke Kelvin. Celsius ke Kelvin. Berarti kita buat di sini adalah dari si Celsius itu adalah C, di mana kita buat float biar dia angkanya bisa kita masukkan desimal. Terus kita buat input, si input, terus kita masukkan suhu. Sebelumnya apa suhunya? Celsius, ya kan? Suhunya dalam Celsius. Masukkan suhu dalam Celsius. Terus kita print. Misalnya hasil gitu kan. Untuk hasil ini sih nggak saya copy biar lebih paham aja karena saya kurang dalam menjelaskan. Nah, ini kita masukkan si if bilan 3. Inilah dia si ininya nih. Ini dia. Nah, kita copy dulu terus kita masukkan ke sini. Nah, sini maksudnya. Nah, sini. Inilah kita masukkan dalam satuan Kelvin. Benar, pintar. Kelvin. Nah, terus kita buat juga langkah yang sama. Misalnya sini elif ya. Nah, buat juga langkah yang sama. Biar lebih cepat aja, kita buat di sini sama kayak tadi. Sini, berarti sini. Maaf. Sini pilihannya keempat. Nah, terus float input masukkan suhu dalam itu apa? Ini ya. Ini berarti dia tuh dari Kelvin. Dari Kelvin. Terus dia minta ke apa tuh? Ini. Celsius. Berarti kita masukkan sini K2C Kelvin to Celsius berapa? Kelvin to Celsius berapa? Kan tanya Kelvin. Nah, berapa Kelvinnya di sini? Terus masukkan Kelvinnya itu berapa? Nah, terus habis itu Kelvinnya kan kita mau cari. Nah, terus kita masukkan dia adalah si apa nih? Celsius. Nah, ini Celsius. Terus kita else. Else itu kita buat di sini print. Kan udah habis tuh, udah nggak ada pilihan. Misal kita buat pilihan Anda tidak valid gitu. Nah, mana dia? Nah, terus coba kita jalankan. Nah, itu dia programnya jalan. Nah, program konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celsius, Celsius ke Kelvin. Kita pilih misalnya 1. Nah, masukkan suhu dalam sumber Celsius ini. Nah, ini akan kita operasikan di sini. Masukkan suhu. Misalnya kita mau masukkan suhunya adalah berapa? Dalam Celsius misalnya suhu 23 derajat atau 37 lah ya. 27 derajat Celsius. Nah, terus hasilnya adalah 38. Kenapa? Karena di sini hasilnya itu ketika kita masukkan nilai si 37 di sini, kita inputkan nilai 37. Nah, ini kita inputkan nilai 37, maka hasilnya ini adalah si C, Celsiusnya itu adalah si ini, si 37, kita kalikan 9 dibagi 5 ditambah 32, hasilnya 98,6.
Seperti itu. Nah, inilah program suhu saya. Nah, mau kita coba lagi. Misalnya kita run lagi. Kita memasukkan 2 dari Fahrenheit. Nah, Fahrenheit-nya itu misalnya masukkan suhu dalam Fahrenheit. Fahrenheit-nya itu adalah si Fahrenheit. Fahrenheit. Masukkan ke dalam suhu Celcius. Yang ini masukkan dalam Fahrenheit. Misalnya kita membuat si Fahrenheit-nya itu adalah 2. Nah, kan kita masukkan si Fahrenheit-nya itu 2. Maka hasilnya itu adalah minus. Oh, salah, maaf. Seperti salah saya input. Misalnya suhu suhu normal Fahrenheit 97 ya. Berarti kita masukkan misalnya 98 lah ya. Maka hasilnya itu adalah 36 Celcius gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita input, masukkan suhu dalam Fahrenheit, terus hasilnya ini adalah F2. Nah, F ini kan kita nggak tahu definisikan tadi ya, Mbak. Makanya kita buat inputnya dulu. Nah, inputnya adalah si 98 di sini. 98 kita konversikan ke Celcius, di mana itu adalah si hasilnya, yang dimana hasilnya itu mencakup nilai si argumennya itu adalah nilai si Celsiusnya. Jadi kalau misalnya kita pakai return di sini, kita bisa ngulang-ulang terus, tahu teman-teman. Kita bisa menambahkan si fungsi. Misalnya di sini ada return 375. Nah, di sini itu kita bisa nambahkan kayak misalnya mau berapa, ada fungsi baru di sini. Bisa di sini. Di sini ada fungsi baru, bisa. Nah, kayak gitu selanjutnya teman-teman. Misalnya kita mau coba lagi ke Celsius ke Kelvin ya. Celsius ke Kelvin. Misalnya kayak maaf. Salah. 3. Nah, Celsius ke Kelvin masukkan misalnya kayak 35 derajat. Nah, inilah dia 308. Nah, seperti penjelasan saya tadi yang ini. Terus juga misalnya kayak masukkan 4 misalnya Kelvin. Kelvin itu 89. Nggak tahu saya. Bentar ya, suhu normal di Kelvin. Kan jadi ilmu baru. Oke, 310,15. Berarti kita bisa masukkan dalam desimal ya, teman-teman. Misalnya 310,15. Oke, maaf. Coba kita masukkan 4. Kelvinnya 300. Nggak bisa ya. Oke, kayaknya nggak bisa. Apa saya salah ini ya? Bentar ya, teman-teman ya. 4. Terus float, masukkan suhu dalam Kelvin, print hasil. Kelvin tuh. Bener kok. Bener. Apa salah saya? Nah, seperti itu misalnya kayak mungkin dari Kelvin itu 1 mungkin. Nggak bisa ya? Oh, kayaknya ini nggak terdefinisi ya. Apa itu, Kak? Baiklah, sebentar. Oke, kayaknya seperti itu aja. Mungkin nanti ini bisa jadi itu teman-teman ya. PR teman-teman buat apa ini perbaiki nih. Nih. Katanya print hasil. Nah, si K-nya itu salah, nggak terdefinisi. Maksudnya itu apa ya? Tuh Celsius Kelvin tuh Kelvin tuh Celsius kan bener. Kelvin tuh C. K2C. Nah, dia tuh nggak bisa ya. Oke lah, nanti aja. Oke, sekian. Terima kasih dan selamat malam. Seperti inilah dari saya. Bentar. Atau kita buat 4 aja ya sebagai penutup. Misalnya 5 kita buat. Maaf, Anda tidak valid. Seperti itu. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 125140197 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Sekian dan terima kasih.